Anda tahu pada tanggal 8 semalam, tepatnya di Februari ini, karena saya buat ini 9 Februari makanya saya bilang semalam, dia telah resmi merilis versi 9, yang mana banyak dari kalian yang bilang, aduh belum lagi Laravel 8, udah Laravel 9. Sebenarnya Anda harus tahu bahwa ketika Anda sudah mempelajari Laravel 8, ya tidak banyak sekali yang berubah. Serius, apa yang Anda pelajari tidak akan sangat banyak signifikan perubahannya. Seperti misalnya core-nya lah kita bilang, root tidak ada berubah, controller tidak ada berubah. Jadi jangan berpikir ketika Anda sudah menggunakan Laravel 8 bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan Laravel 9. Karena ingat, mereka hanya menambah, tidak menghapus, kecuali mereka memang benar-benar menghapus package. Kalau kita berbicara tentang package itu wajar karena ada ya sesuatu yang harus disesuaikan. Namun untuk core-nya seperti model view control itu tidak ada yang berubah. Ya semua sama seperti yang dulu. Jadi ketika Anda sudah pernah mempelajari versi yang sebelumnya, ya Anda juga bisa menggunakan Laravel 9 ini ketika Anda sudah pernah menggunakan Laravel 8 sebelumnya. Ya. Jadi jangan takut, cuman ketika Anda ingin upgrade project Anda misalnya sudah ada dari Laravel 8 ke 9, ada yang harus Anda perhatikan. Kalau kita berbicara tentang official package dari Laravel seperti Breeze, atau Anda menggunakan CentOS, atau Anda menggunakan Portify, Jetstream, ya itu tidak ada masalah karena mereka sudah langsung support untuk Laravel 9. However, ketika Anda tahu Anda memakai third party package yang itu bukan dari official Laravel, yang ketika Anda upgrade ke Laravel 9 atau Anda ingin, ya kira-kira seperti itulah, tapi dia pasti ingatkan bahwa package tersebut belum support Laravel 9 dan itu harus Anda perhatikan benar-benar. Dua option yang bisa Anda lakukan di sini, ya, menunggu ataupun Anda buat pull request ke foundernya di GitHub, biasanya seperti itu. Seperti misalnya Laravel notification. Saya nggak tahu sekarang apakah sudah ada ya. Maksudnya Laravel channel notification itu salah satu third party package yang dibuat oleh komunitas Laravel juga, dan itu saya pakai sebenarnya. Dan waktu semalam baru saja update Laravel, saya coba untuk upgrade dan itu belum bisa. Ya, satu yang kita tahu bahwa kita bisa menunggu karena dia juga komunitas, harusnya dia bakal buat itu lebih cepat dari yang lainnya, ya kan? Nah, tapi itu sangat penting sekali untuk Anda ketahui. Jadi jangan asal update ya, karena pastikan dulu third party package yang Anda pakai sudah support semua ke Laravel 9. Kecuali Anda tidak memakai third party package, Anda hanya menggunakan misalnya itu official package, ya tidak ada masalah untuk itu. Go ahead. Kemudian pada episode ini, ya Anda tahu bahwa ketika sudah Mayo release, ada pasti yang terbaru di Laravel, termasuk fresh new design. Ada 3 di sini. Pertama itu websitenya, yang kedua itu adalah root, yang ketiga itu adalah error ignition-nya. Yang pertama, coba Anda perhatikan dulu Laravel ini, sangat luar biasa, fresh new design ini ya. Dan desainernya sudah berubah, tidak yang dulu lagi harusnya. Dan tapi tidak jauh berbeda dengan yang dulu. Jika Anda perhatikan pada dokumentasi, ya kalau Anda perhatikan ke sini juga tidak ada banyak berubah. Hanya saja di sini kalau Anda perhatikan benar-benar bahwa text editornya sudah berganti. Dulu ini warna putih, sekarang sudah warna hitam, dan dia menggunakan yang namanya Talklight. Ini gratis ketika misalnya Anda tidak menggunakannya untuk komersial. Namun ketika Anda menggunakannya untuk komersial, Anda harus membayarnya. Alright, itu hanya pengetahuan singkat saja ya untuk masalah website Laravel. Kemudian Anda tahu bahwa di Laravel 9 ini, which is yang akan kita install, Laravel New L9, ada desain baru pada command line, maksudnya ada CLI untuk artisan root listnya itu diperbarui. Ketika misalnya Anda tahu pada Laravel 8 ketika kita ketikkan PHP artisan root list, Anda pasti tahu messy sekali yang mana baris ini ya, sangat membingungkan. Tapi ketika misalnya Anda buat PHP artisan root list compact ya, maka akan sangat bagus kelihatannya. Tapi by default ketika misalnya compact tidak ada, maka yang terjadilah seperti ini, which is messy. Bagaimana dengan Laravel 9? Coba kita cek dulu. Saya akan buat di sini dulu satu controller resource aja untuk pergi ke user controller. Saya akan buat di sini resource dan saya buat sini users dan kita buat sini user controller, yang mana controllernya belum kita buat dan sekarang harusnya kita bisa buat. PHP artisan make controller, user controller, dan harusnya bisa kita import sekarang dia. Alright, sekarang jika misalnya kita cek di terminal kembali, PHP artisan root list, kita lihat bahwa sekarang sudah berubah. Yang tadinya jika Anda perhatikan ini seperti ini dan yang ini seperti ini. Yang mana lebih readable? Ya menurut saya memang yang ini. Karena jika Anda perhatikan ada name-nya di sini, ada controllernya dan ada metodenya dan sangat cantik. Ketika misalnya kita punya satu lagi, misalnya saya akan buat dulu satu controller lagi di sini, misalnya itu product controller, dan kita akan duplikat dulu ini. Ya, kita ganti menjadi product
dan import, dan di sini kita juga ganti jadi products. Saya akan pergi kembali ke terminal dan kita akan root list lagi, dan ya Anda perhatikan ya, produk di sini dan semua kenampakan lah, tidak seperti yang di sini. Bayangkan ketika misalnya ini cuman user controller, tidak ada product controller di dalam Laravel 8 ini. Namun jika misalnya ada, harusnya ini akan sangat jelek sekali. Coba saya buat di sini Mac controller. Kita buat di sini misalnya product controller, ya. Sama seperti yang kita lakukan tadi pada Laravel 9, dan di sini kita buat product controller. Oke, saya akan cek lagi di terminal dan enter. Pasti Anda lihat begitu messinya. Tapi lagi-lagi itu termasuk relatif sih. Ada yang bilang bahwa ini lebih readable, ada yang bilang ini lebih readable. Jika Anda lihat di Twitter, ini pasti heboh sekali masalah desain ini aja. Oke, lanjut kita akan lihat pada ignition-nya. Saya akan pergi dulu ke Laravel 9. Ya, jika Anda perhatikan bahwa ketika Anda lihat untuk ignition Laravel 8 ini masih ya seperti inilah desainnya. Anda tahu sendiri lah ya kan, kalau error ya pasti begini. Misalnya undefined ini, undefined itu, ya seperti inilah. Ini kira-kira something went wrong saya buat. Nah, kemudian ketika misalnya di Laravel 9 bagaimana desainnya? Coba kita lihat. Coba kita pergi terminal dan saya akan buka dulu di text editor ya. Saya sudah buka sebenarnya, saya lupa. Nah, coba dulu ini kita buat di sini return. Oke, bukan return tapi throw new exception. Kita akan buat sini something went wrong. Ya, kita buat di sini tanda seru biar supaya nampak kelihatan bahwa ini error gitu. Refresh. Dan jika Anda perhatikan di sini sangat luar biasa sekali tampilan yang sebenarnya nggak luar biasa lagi-lagi karena ini fresh jadi terlihat dia cantik gitu. Dulu sebelum hoops masuk ini pun terlihat cantik ya kan, namun karena udah keseringan dilihat jadi jelek. Dan tapi cuman lagi Anda harus tahu bahwa yang baru ini ignition-nya itu luar biasa menurut saya. Di sini ada dokumentasi yang bisa Anda klik langsung, kemudian di sini ada tanda cog lah, gear, dan Anda ingin editor by default apa, Anda bisa pilih di sini. Anda menggunakan VS Code misalnya, Anda bisa pilih di sini VS Code. Dan untuk timnya sendiri Anda bisa buat auto, like, apakah dark, dan itu bisa Anda save settingnya. Kemudian ketika Anda mendapati error lagi, dia akan seterusnya seperti ini, which is very cool harusnya ya. Alright, dan harusnya jika Anda tahu bahwa sebenarnya dia akan memberikan kita informasi seperti apa yang terjadi sebenarnya. Ya, sangat detail sekali. Saya suka ini karena langsung ditandai lane-nya. Sebenarnya pada Laravel 8 juga ditandai, cuman ya bagi Anda yang tidak bagus matanya ini akan sangat samar sekali. Seperti saya misalnya. Jadi kalau ini kan sudah jelas bahwa ini merah gitu loh. Jadi jelas dia. Oke. Saya rasa untuk Laravel 9 pada episode ini saya rasa sudah komplit lah ya. Untuk Anda ketahui apa-apa saja yang terbaru.